Luar biasa Bapak dan Ibu. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UNS tahun 2009. Kemudian trainer dan konselor pelatihan menyusui. Kemudian berarti masih sadar orangnya ya. Oke, beliau adalah fasilitator pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim tahun 2021 hingga 2023. Beliau adalah dokter teladan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 sampai tahun 2022. Wow. Kalau cuma 2 tahun bisa jadi kebetulan atau salah catat. Tapi 10 tahun itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah peserta terbaik program RKL SPKKLP Regional 5 tahun 2025. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Dr. Nuri Dayawati. Boleh berdiri sebentar, boleh sebentar, biar gak takut, biar saya juga gak grogi. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Sedikit tadi ada revisi ya, jadi saya menjadi dokter teladan Gunung Kidul itu di tahun 2012 dan 2022. Karena kalau dalam periode 5 tahun itu nggak boleh ngulangi lagi gitu ya. Tetapi yang paling penting saya sudah nggak pengen maju teladan lagi gitu ya. Saya pengen di sini aja soalnya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini klik siap. Kebanyakan. Ya, ini adalah saya. Selama 16 tahun sejak lulus saya bekerja keterima sebagai PNS di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah kota kelahiran saya. Dan saya sebenarnya masuk PNS karena dipaksa sama orang tua. Harus daftar. Saya sudah mengerjakan ujiannya dengan cepat. Baru separuh waktu lebih 5 menit saya keluar ruangan. Tapi qadarullah saya ditakdirkan untuk mengabdi di daerah kelahiran saya. Di Puskesmas Karangrejo 2. Dan ini adalah keseharian saya sebagai dokter di Puskesmas. Bukan hanya di dalam ruangan, tetapi saya juga belusuan ya, kalau istilahnya. Belusuan ke rumah-rumah untuk menengok mereka yang gangguan jiwa, menengok mereka yang anaknya stunting, menengok mereka yang sudah PJP, itu untuk lansia yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ketergantungan total. Itu adalah sebagian dari tugas dokter Puskesmas. Tetapi, ini ada tetapinya. Nah, ini ada gambar yang spesial yang di bawah itu sebenarnya ada gambar payudara tiruan dan bayi tiruan, boneka bayi gitu ya. Karena saya adalah konselor menyusui. Dan tetapi, nah ini ya. Itu siapa ya? Cantik banget ya Pak ya? Cantik banget itu. Itu siapa? Tetapi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Dokter Armin tadi, saya bangga dan saya juga senang menjadi seorang dokter karena itu memang passion saya untuk nolong orang. Tetapi saya nggak senang jadi ibu sekaligus dokter karena waktu saya sangat banyak habis untuk melayani pasien. Bahkan kadang-kadang ketika tadi di depan pasien saya harus senyum, harus kasih motivasi, Anda bisa sembuh, ayo dong semangat. Sampai rumah suami saya yang jadi korbannya, ya marah karena capek. Iya, terima kasih untuk senyumannya ya. Dia senyum ada di situ. Oke. Dan inilah ketika kita menjadi seorang ibu, kita itu tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Ketika saya sudah berkeputusan saya bersedia menjadi seorang ibu, artinya bahwa kemanapun kita berada kita selalu memikirkan putra putri tersayang kita. Dan 5 tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu, saya bergabung bersama Pak Sam. Nah,
saya memutuskan untuk join ASEA. Waktu itu karena apa? Karena saya sudah lelah kalau saya harus praktek terus, sedangkan saya nggak punya waktu untuk anak-anak saya, karena anak saya mulai protes. Sedangkan passion saya adalah membantu orang. Dan saya sangat senang membantu orang dengan ASEA ini. Saya membuat keputusan, dan ini foto ini sangat berharga bagi saya. Karena ini adalah pertama kalinya saya bisa mengajak anak saya jalan-jalan ke luar negeri. Dan yang di samping ini, yang pakai penutup mata, itu adalah putri pertama dari kakak sulung saya. Dia kecelakaan, terpaksa harus kehilangan satu mata. Jadi dia itu dibalik yang putih itu adalah bola mata palsu. Dan dia adalah salah satu bukti keajaiban daripada ASEA. Karena saya merawat dia sejak dia keluar dari ruang operasi sampai akhirnya pulih kembali, sampai akhirnya dia memutuskan saya ingin ikut acaranya ASEA Bule. Dan alhamdulillah ini adalah momen yang sangat berharga bagi saya dan suami saya. Nah, kemudian cerita baru itu bermula dari sini. Saya memutuskan untuk apply menjadi petugas haji. Ketika menjadi petugas kesehatan haji, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Nyaris 3 bulan full, saya tidak bisa konsentrasi ke hal lain. Termasuk saya pun nggak bisa prospek sharing, sekedar sharing saja saya tidak punya waktu. Karena setiap saat peraturan berubah, setiap ada perubahan saya harus selalu mengikuti petunjuk terbaru. Sampai dengan saya selesai mengerjakan, itu baru bisa rasanya lega. Tapi saya ninggalin ASEA? Enggak, saya nggak ninggalin ASEA, plus ASEA juga tidak meninggalkan saya. Karena saya ketika bertugas, saya selalu ditemani dengan Reno 28. Saya nggak bisa bawa si botol biru itu, karena kabin pembatasan ya. Jadi nggak mungkin untuk membawa, sehingga saya hanya ditemani Reno 28. Dan itu sangat-sangat membantu. Saya hanya mampu membawa redox itu hanya sekitar 100 mili. Tetapi itu sangat berguna. Kenapa? Karena di Tanah Suci saya gunakan untuk membantu pasien yang sesak nafas, jamaah yang sesak nafas karena kena debu dan luar biasanya udara burung di sana, dan juga sebagai saya teteskan di mata. Karena stok tetes mata kami waktu itu sangat terbatas. Di Padang Arafah hanya ada 1 tetes mata, sehingga kalau ada yang bermasalah, mereka bukan lagi dikasih tetes mata, tapi ke sini saya tetesin. Sampai seperti itu, karena terbatas. Nah, setelah cuti 3 bulan, rupanya saya terlena, santai gitu kan. Saya menyibukkan diri dengan berbagai proyek. Saya memimpin beberapa proyek di puskesmas. Dan ini adalah yang ditayangkan tadi, bahwa saya juga mengikuti program RKL, SPKKLP. Ini adalah sesuatu yang baru. Dan saya karena termasuk 11 peserta terbaik dari seluruh Indonesia, saya mewakili Regio 5 sebagai yang nomor 1. Direkomendasi langsung oleh Pak PGS. Ya. Tetapi kecewa lagi, ada. Kenapa? Gelar SPKKLP yang waktu itu sudah disematkan beberapa waktu yang lalu harus dicabut. Tidak usah dibahas di sini. Ada, itu makanya ada. Penasaran banget gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sebenarnya yang ingin saya katakan? Andaikan saya tidak berada di ASEA, suami saya pasti sudah menjadi korban emosi saya. Gelarnya loh, udah 10 tahun berproses loh, dicopot begitu saja karena regulasi gitu ya. Nah, ini adalah bukan sesuatu yang mudah. Bukan sama Pak Budi ya? Dan saya kembali harus merenung. Waktu itu anak saya ingat sekali, anak saya cowok tadi datang, Bunda, saya pengen sekolah di SMA ini. Dia sebutkan SMA, salah satu SMA. Saya kaget karena saya tahu sekolah itu mahal. Padahal saya habis SPKKLP, jadi lumayan juga, duit saya, tabungan saya sudah terkuras. Lalu dia mengatakan dalam penuh semangat, saya pengen sekolah di sini.
di depannya dia, saya tepuk-tepuk aja. Oke, kalau itu memang yang terbaik buat kamu, kita pasti dapat jalan. Tenang aja, biayanya gimana pun, tenang aja. Bismillah ya, Le, bismillah ya. Yang dia nggak tahu adalah setelah dia bilang saya masuk ke kamar mandi, saya nangis. Bahkan untuk uang segitu pun saya nggak bisa. Saya sebagai dokter, saya merasa apa nih? Saya tidak berguna. Saya putus asa. Tetapi Tuhan selalu baik. Di saat saya putus asa, ada yang namanya program ASEAN Pakuan. Ini sebagai harapan baru. Saya ingat betul waktu itu, saya tahu Sifu Lizaini, ya, Sifu. Saya WA, chat, Sifu, saya butuh uang segini. Lalu Sifu masih tanya lagi, kenapa kamu membutuhkannya? Untuk anak saya sekolah. Kenapa jumlahnya segini? Untuk anak saya sekolah. Dan akhirnya ASEAN bertemu dengan the power of mom, the power of nekat. Ibu emak-emak kalau demi anaknya sudah nekatnya keluar. Dan akhirnya terwujud. Ini adalah anak saya. Menariknya lagi, anak saya pertama memutuskan untuk mengulangi sekolah di sekolah yang sama dengan adiknya. Mereka sekarang sama-sama kelas 1. Alhamdulillah, saya diberi kabul. Waktu itu saya bilang sama Sifu, saya mau angka sekian. Dan berkat kelakuan, saya mendapatkan 4 kali lipat. Ini adalah kebahagiaan anak saya. Dia berhasil pakai jas alma mater yang dia inginkan. Ini adalah mereka. Merenung rupanya ya mereka ya. Mereka menikmati. Kenapa foto ini simple, tapi kemarin membuat saya ingin nangis. Karena ini adalah momentum di mana saya beberapa waktu yang lalu saya tugas untuk memeriksa jemaah haji yang mau diberangkatkan. 2 anak saya naik kereta nyusul saya ke tempat saya bertugas. Demi apa? Demi mereka ingin bersama ibunya. Dan saya berharap bersama ASEAN saya akan lebih mudah memutuskan, saya akan lebih mudah mewujudkan bahwa anak-anak saya bisa bersama dengan saya lebih banyak waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada cinta yang lebih gede rasanya ya daripada cinta ibu kepada anak-anaknya, putra putrinya. Nanti saya diprotes sama suami saya, cintaku juga gede loh ke mereka. Tidak apa-apa. Nanti itu urusan saya. Tetapi yang paling menyenangkan adalah dengan ASEAN Labuan. Saya dan suami saya bisa optimis membersamai mimpi-mimpi putra-putri kami untuk melanjutkan hidup ke depan. Siapa di antara yang di sini yang tidak punya mulut? Kita punya mulut. Terus apa kalau punya mulut? Tadi syaratnya dari Labuan adalah sharing, cerita. Mana ada kita setiap hari gak ada ngomong sama orang. Kita selalu ngomong sama orang. Kita selalu bisa berbagi cerita. Ada gak di luar sana yang lagi cari solusi untuk sehat dirinya sendiri maupun orang yang dia kasihi? Ada. Ada gak di luar sana yang pengen sehat? Pengen awet muda? Ada. Banyak. Adakah mereka yang ingin menambah penghasilan? Ada. Barangkali juga ada seperti saya. Ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan karena tidak ingin meninggalkan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Saya bicara di sini bukan untuk diri saya sendiri, karena saya yakin di dalam ruangan ini juga ada ibu-ibu yang sama dengan yang saya rasakan. Demikian dari saya, terima kasih.